Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Senin tanggal 26 Juli 2020. Kita akan kembali mempelajari tematik tema 1. Hari ini kita akan mempelajari ST3 ya, dan hari ini khususnya kita akan mempelajari dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kenapa ada dua pembelajaran hari ini? Karena hari Jumat nanti kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Otomatis tidak ada pembelajaran, dan pembelajarannya akan dipadatkan hari ini. Jadi hari ini dua pembelajaran, PB1 dan PB2. Nah teman-teman, yang akan kita pelajari hari ini adalah pertama bahasa Indonesia yang berhubungan dengan perubahan fisik sempurna ataupun tidak sempurna pada hewan. Lalu yang kedua kita akan mempelajari tentang seni dekoratif. Lalu yang ketiga nanti kita juga akan belajar tentang perkalian. Nah, perkalian. Lalu di PB2 kita akan mempelajari tentang PKN, tentang menghargai keberagaman. Teman-teman, saksikan video pembelajaran ini dengan baik. Insya Allah nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa diberikan untuk setiap pembelajarannya. Oke? Nah, baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, kenapa sih kita harus mempelajari tentang perubahan fisik? Ya, perubahan fisik itu kenapa kita harus mempelajarinya? Karena di perubahan fisik itu kita bisa menghargai betapa kekuasaan Allah yang luar biasa, teman-teman. Jadi bagaimana hewan itu Allah ciptakan dengan begitu sempurnanya. Perubahan fisiknya beda-beda, teman-teman. Ada yang perubahan fisiknya dari hewan yang sangat kecil, atau hewan yang tadinya terkesan menjijikan, lalu ketika dia dewasa dia menjadi sesuatu yang indah. Nah, ada juga hewan yang dari kecil sampai dengan dewasa dia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahannya tidak banyak. Seperti apa? Kita saksikan videonya. Proses perkembangbiakan ayam. 1. Ayam bertelur. Ayam betina dapat menghasilkan 1 telur setiap hari. Telur yang dapat dihasilkan berkisaran 7 hingga 12 telur. Setelah masa bertelur, ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari. 2. Anak ayam. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Dalam proses ini, anak ayam masih memiliki ukuran tubuh yang kecil dan bulu-bulu di tubuhnya masih sangat halus. 3. Ayam remaja. Pada tahap ini, anak ayam makan dan minum setiap hari sehingga ukuran tubuhnya bertambah besar. Kemudian pada bagian ekor dan jenggernya turut tumbuh serta bulu-bulunya melebat dan kasar. 4. Ayam dewasa. Pada tahap ini, ayam dewasa sudah memiliki tubuh yang besar, bulu yang lebat, jengger, serta siap untuk berkembang biak. Ini adalah Lani. Lani bercita-cita ingin menjadi dokter hewan. Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Berikut adalah beberapa gambar hewan peliharaan, di antaranya kucing, ayam, kelinci.
dan masih banyak lagi jenis hewan peliharaan lainnya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan-hewan tersebut mengalami perubahan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Mari kita cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Tahapan pertumbuhan hewan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Misalnya kucing. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang hanya mengalami perubahan bentuk pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Berikut beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu dewasa akan bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi ulat atau larva. Larva akan memakan daun-daun muda. Selanjutnya larva akan menjadi kepompong atau pupa. Kemudian pupa akan menetas menjadi kupu-kupu muda. Selanjutnya kupu-kupu muda akan menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh berikutnya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak. Katak memiliki siklus hidup yang mengalami metamorfosis sempurna. Katak dewasa akan menetaskan telurnya, kemudian telur akan menjadi kecebong. Selanjutnya, kecebong akan menjadi berudu. Kemudian berudu akan menjadi katak muda yang berekor. Dan katak muda yang berekor akan menjadi katak dewasa. Nah, itulah tadi beberapa contoh hewan yang mengalami siklus hidup metamorfosis sempurna. Sekarang, kita akan lanjutkan ke contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Belalang. Siklus hidup belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hal ini karena hewan hanya mengalami perubahan bentuk pada beberapa tahap kembangnya saja. Belalang dewasa akan bertelur. Kemudian telur menjadi nimpa. Nimpa adalah belalang kecil. Kemudian pada nimpa dewasa akan tumbuh sayap. Selanjutnya nimpa akan menjadi belalang dewasa. Siklus hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kecoa dewasa akan bertelur, kemudian telur menetas menjadi nimpa. Setelah nimpa dewasa, maka selanjutnya nimpa akan tumbuh sayap dan menjadi kecoa kecil. Kecoa kecil akan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Nah, itulah tadi beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ya, kemarin kita sudah belajar apa sih itu gambar dekoratif, unsur-unsur di dalam gambar dekoratif. Nah, hari ini kita akan mempraktekannya. Nah, kita akan membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Oke, kita jelaskan dulu ya.
Unsur-unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media dua dimensi dalam bentuk gambar. Ingat, dua dimensi itu bentuk gambar. Unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang-ulang dapat menjadi sebuah pola. Pola yang terbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan. Terdapat pola sederhana dan pola rumit dalam gambar dekoratif. Pola sederhana disebut juga dengan pola dasar. Pola sederhana dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis, bidang. Nah, sedangkan kombinasi pola-pola sederhana akan membentuk pola rumit. Nah, pola rumit itu merupakan pola baru yang bukan lagi pola sederhana. Nah, contohnya kalian bisa lihat di video ini ya. Nah, itu contohnya. Oke, jika kalian sudah paham dan ingin bertanya, silahkan WA ke Ustadz. Jika tidak ada pertanyaan, Ustadz punya tugas untuk kalian. Baik murid-muridku, silahkan kalian siapkan penggaris, spidol atau pensil, gunting, dan pensil warna jika diperlukan. Nah, di sini Ustadz akan mencontohkan kalian untuk membuat sebuah poster dari karya dekoratif yang dimulai dengan membuat bingkai. Nah, bingkai nanti ini tinggal kalian lihat di video cara buatnya seperti apa. Jadi tolong disimak dengan baik ya, disimak dengan betul-betul caranya gimana. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, di akhir ini tinggal kalian berikan warna ya. Ya, baik teman-teman, kita sudah menyelesaikan dua materi ya. Tadi bahasa Indonesia tentang perkembangan atau pertumbuhan ayam, ya. Juga yang kedua tentang metamorfosis. Ya, kalau pertumbuhan ayam tadi kita bisa mengetahui bahwa ayam itu perkembangannya tidak sempurna, atau metamorfosisnya tidak sempurna. Jadi tidak ada perubahan yang
sangat signifikan dalam perkembangan ayam. Sedangkan tadi kalian juga belajar tentang metamorfosis sempurna serta metamorfosis yang tidak sempurna di hewan lain selain ayam. Lalu kalian tadi sudah mempelajari tentang SBDP, ya, gambar dekoratif, bagaimana membuat poster gambar dekoratif. Nah, itu tugas kalian untuk membuat poster dekoratif, ya. Untuk waktu pengumpulannya bisa kasih waktu sampai pekan yang akan datang, sampai hari Senin pekan yang akan datang, tanggal berapa? 31, 12, tanggal 3 Agustus, ya. Sampai tanggal 3 Agustus baru boleh dikumpulkan, maksimal dikumpulkan tanggal 3 Agustus. Kalau lebih cepat daripada itu, subhanallah, alhamdulillah, ya. Jadi tugasnya yang pertama itu tadi membuat poster tentang COVID-19, ya. Kalian bikin poster dengan gambar dekoratif tentang COVID-19, bikin di satu lembar kertas, lalu kalian buat bingkainya seperti tadi gambar contohnya. Lalu kamu di dalamnya kamu boleh menggambar tentang COVID atau cara-cara pencegahan COVID, ya. Jadi seperti itu. Waktunya 1 minggu. Ya, nanti kalau sudah selesai gambarnya silahkan diupload atau dikirim via WA saja ke Mr. Didi. Oke? Jadi Mr. Didi akan nilai. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya setelah ini Mr. Didi akan masukkan materi tentang matematika perkalian, perkalian bilangan. Yang perlu teman-teman ingat adalah perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Nah, di sini di video ini nanti akan dijelaskan kenapa sih kok perkalian disebut dengan penjumlahan yang berulang. Nanti kalian akan memahaminya melalui video yang akan bisa diberikan. Selamat menikmati teman-teman. Ya. Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi perkalian dengan penjumlahan berulang. Ini kita gunakan metode kotak diisi. Pembahasan ini Ibu tujukan untuk membantu orang tua yang sedang mendampingi putra-putrinya belajar matematika. Baik, Ibu langsung ke pembahasan contoh soal ini. 2 kotak. Ini setiap kotak berisi 5 bola. Ini kalau kita jumlahkan semuanya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita menghitung bolanya keseluruhan, di sini ada 10 bola. Selanjutnya, bagaimana kalau kita menyatakan ini penjumlahan ini dalam bentuk penjumlahan berulang? Kotak pertama ini ada 5 bola, berarti 5 di sini. Ibu tuliskan dulu 5. Selanjutnya ditambah kotak kedua berisi 5 bola. Selanjutnya kita cari hasilnya dengan cara 5 ditambah 5 sama dengan 10. Selanjutnya, bentuk penjumlahan berulang seperti ini bisa kita ubah dalam bentuk perkalian. Bagaimana caranya mengubah dalam bentuk perkalian? Metode yang Ibu gunakan adalah kotak diisi. Berarti kita nyatakan kotaknya dulu. Kotaknya ada 1, 2. Kotaknya ada 2. Dikali isi. Kotak diisi artinya kotak dikali isi. Isinya tiap kotak ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 kali 5. Ibu ulangi lagi, kalau di sini bentuk penjumlahan berulangnya 5 ditambah 5 sama dengan 10, maka bentuk perkaliannya kotak diisi. Kotaknya ada 1, 2. 2 kita tulis dikali isinya, isi tiap kotak 5. Berarti bentuk perkaliannya 2 dikali 5 sama dengan 10. Ibu lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini Ibu punya 3 kotak berisi apel. Tiap kotak berisi 1, 2, 3, 4 apel. Kalau kita hitung keseluruhannya, jumlah apel ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kita hitung, ini jumlahnya 12.
Bentuk penjumlahan seperti ini kita jadikan bentuk penjumlahan berulang menjadi di sini bentuk penjumlahan berulangnya. Di sini apelnya ada 4. Ditambah lagi kotak kedua ada 4 apel. Ditambah lagi kotak ketiga ada 4 apel. Ini bentuk penjumlahan berulangnya. Caranya seperti ini. 4 ditambah 4. 4 ditambah 4, 8. Selanjutnya 8 ditambah lagi dengan 4, 12. Bagaimana kita menyatakan bentuk penjumlahan berulang ini dalam bentuk perkalian? Sudah Ibu ajarkan tadi, metodenya adalah kotak diisi. Kita hitung dulu kotaknya. Kalau dengan gambar, kotaknya ada 1, 2, 3. Kotaknya ada 3. Kalau dalam penjumlahan berulang, kotaknya di sini ada 1, 2, 3. Kotaknya ada 3. Kotaknya ada 3. Kotak diisi. Isinya ada berapa tiap kotak? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Ini perlu Ibu ingatkan ke anak-anak. Ini jangan sampai terbalik anak-anak. Kalau 5 ditambah 5 sama dengan 10, itu jangan sampai 5 dikali 2. Itu terbalik. Itu menjadi isi di kotak. Kalau di sini anak-anak balik menjadi 4 kali 3 itu juga salah. Karena seharusnya kotak diisi, bukan isi di kotak. Jadi jangan sampai terbalik ya. Nih, mudah-mudahan anak-anak bisa paham. Bu sudah selesai membahas. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita sudah menyelesaikan bahasa Indonesia, SBDP, dan matematika. Untuk PKN insya Allah kita bahas lagi esok hari ya, untuk menghargai keberagaman. Insya Allah hari ini sudah cukup. Ingat ada tugas yang tadi Mr. Didi sudah berikan ke kalian, yaitu membuat poster gambar dekoratif. Waktunya 1 pekan ya. Jadi kalian dikumpulkan paling lambat hari Senin minggu yang akan datang. Baik teman-teman, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Say thank you Mr. Didi and Mr. Gofur. May Allah bless you. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi besok. Jangan lupa tetap laksanakan sholat lima waktu. Mutabahnya juga diisi. Tugas untuk hari ini cukup itu aja ya. Cukup membuat poster aja dulu. Untuk yang berikutnya, untuk Google Form atau lain sebagainya, insya Allah nanti di hari-hari berikutnya akan bisa berikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.